Perkenalkan, nama saya Yuka Safia Febrianti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah kesehatan mental dalam bentuk podcast dengan tema kesehatan mental bagi anak dan remaja bersama narasumber saya yaitu Ibu Amanda. Halo Ibu Amanda. Halo Mbak Yuka, terima kasih sekali. Alhamdulillah kabar saya pada siang hari ini baik sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kegiatan di akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini tuh kita masih PAS ya, jadi kita nggak terlalu full. Cuman sebelum PAS itu emang agenda saya setiap hari itu saya mewajibkan diri saya untuk melakukan konseling minimal 1 kali sama 1 anak begitu. Udah terlanjur laksana semuanya? Kebetulan alhamdulillahnya sudah sesuai dengan planningnya. Bahkan itu 1 hari saya bisa konseling 3 anak sekaligus. Kalau lebih dari 3 kan capek ya. Jadi saya maksimalkan untuk 3 aja gitu. Berarti mungkin di dalam pelajaran waktu enggak. Jadi bukan gini, konselingnya itu ketika anak butuh, mereka akan datang. Tapi kalau nggak ada anak yang datang, saya melakukan screening lewat wali kelas. Nah, dari wali kelas ini kan nanti saya dapat data siapa aja anak-anak yang kemungkinan butuh untuk melakukan pendekatan melalui konseling. Nah, biasanya dari data itu nanti saya urutkan berdasarkan prioritasnya. Yang di atas itu yang saya prioritaskan dulu begitu. Mungkin bisa langsung saja ya? Ya, monggo boleh. Untuk yang pertama nih, mungkin bisa dijelaskan kayak apa sih itu kesehatan mental bagi anak dan remaja itu sendiri? Kalau berdasarkan pemahaman saya, kesehatan mental itu kan kondisi kesejahteraan dari psikologis, emosionalitas, dan sosial. Nah, kalau di lingkungan remaja dan anak-anak itu sebenarnya 2 hal yang berbeda. Kalau di lingkungan remaja itu kondisi ini mengharuskan dia sudah bisa untuk memahami kemampuan belajarnya, hubungan sosial, dan dia mengerti tentang emosi dan memahami emosinya sendiri. Gitu. Mungkin Ibu ada pengalaman sedikit tentang terkait dengan kesehatan mental anak-anak atau remaja? Sepengalaman saya jadi guru BK itu kebetulan ada salah satu anak saya yang pernah melakukan self-harm. Kak Yulia tahu kan self-harm itu apa? Nah, sebenarnya setelah saya melakukan screening, dia itu merupakan anak yatim dari SMP dan cuma 2 bersaudara sama masnya. Terus dia mengaku kalau dia tidak diperhatikan sama masnya dan merasa kalau dia itu tidak berguna. Jadi dia setiap hari itu kemungkinan dari 1 minggu 3 malam itu dia nangis terus karena dia merasakan rindu dengan kedua orang tuanya yang sudah tidak ada. Nah, berdasarkan konseling kemarin, dia itu mengatakan kalau dengan melakukan self harm itu dia merasa tenang dan merasa kalau dia sudah tidak punya beban lagi begitu. Mungkin bagaimana sih cara Ibu itu menangani kasus yang kayak gitu? Yang pertama itu yang harus dan wajib kita lakukan itu tentu screening ya Kak. Screening dulu permasalahannya dia apa, sebenarnya anak ini kenapa. Kalau bisa malah dilakukan anamnesa, baik anamnesa secara auto ataupun alo. Kebetulan kemarin karena walinya kan masnya dan masnya itu susah dihubungin karena kerja ya. Jadi saya belum bisa melakukan screening lanjutan untuk kasus ini. Tapi kalau berdasarkan wawancara dengan anaknya, saya sudah bisa memahami kalau anak seperti itu pada dasarnya itu butuh divalidasi perasaannya. Itu disadarkan kalau dia sekarang sudah berada di realita yang berbeda. Dan ditingkatkan pemahaman tentang rasa menerima. Itu. Karena dia kan masih denial. Masih menyangkal harusnya orang tuanya masih ada. Kenapa hanya dia yang merasakan kesedihan, sedangkan teman-temannya punya keluarga yang lengkap. Tapi kan dia belum menerima kondisinya secara penuh. Nah, itu yang harus jadi PR sih sebenarnya. Kayak mungkin teman-temannya itu ada yang membantu dia, mensupport dia atau enggak? Sebenarnya untuk support itu ada beberapa teman dekatnya yang sering main ke rumahnya.
Tapi kan itu nggak bisa 24 jam ya, maksudnya nggak bisa 24 jam bareng. Nah, kondisi-kondisi tertentu kan dia merasa kesepian yang sangat amat dalam, begitu. Kalau untuk support sendiri, kita sudah memfasilitasi untuk ekstrakurikuler, kan banyak banget di sini ekstranya, jadi dia kemungkinan bisa mengisi waktu luangnya itu dengan ikut ekstra. Tapi namanya emosi dan perasaan setiap manusia kan tidak bisa dikontrol, begitu. Tapi sejauh ini kalau berdasarkan kejadian terakhir, sejauh ini dia sudah tidak melakukannya lagi, alhamdulillah. Tapi apakah kadang masih kumat gitu atau sudah stabil gitu emosinya? Dalam rentan waktu kira-kira hampir 2 minggu ini, dia belum ada mengulangi lagi sih kak. Dan semoga tidak ya. Iya. Harapan saya sih dia sudah cukup untuk melukai diri sendiri. Begitu. Mungkin ada nggak sih tips-tips untuk anak remaja yang kayak seperti itu? Mungkin ada tanda-tandanya kayak kita harus bagaimana? Untuk tanda-tandanya sendiri itu sebenarnya kita sendiri yang paham. Kita harus tahu gini, perasaan setiap manusia kan abstrak ya, nggak menentu, kadang marah, kadang sedih, kadang menyesal. Nah, kita harus mengetahui, memahami, dan menerima. Fase mengetahui itu kita tahu perasaan ini tuh masuk kategori yang mana. Kita sedang marahkah, menyesalkah, kita sedang iri, atau kita sedang dendam. Nah, itu kan kita harus paham dulu. Habis itu masuk fase kedua itu mengerti. Kita tahu nih alasan untuk kita merasa seperti itu tuh apa. Itu harapannya dengan perasaan itu tuh apa? Apa yang harus kita lakukan dengan perasaan seperti itu? Nah, untuk fase yang terakhir itu fase penerimaan. Itu kata lain dari fase validasi perasaan. Gitu. Sekarang kan banyak ya yang merasa marah tapi tidak mau mengakui marahnya. Ngomongnya, aku nggak apa-apa. Harusnya kan nggak marah ya nggak apa-apa, marah saja tapi dengan koridor yang baik. Dengan perasaan marah yang baik. Nah, kalau sudah masuk di tahap validasi atau penerimaan itu, minimal kita sudah bisa mengontrol. Kita punya resiliensi emosinya kita bisa merilis emosi kita dengan baik, begitu. Jadi emosinya itu tidak memendam. Saya pernah baca, Kak Yuga ya, emosi itu diibaratkan dengan air mengalir. Jadi kalau emosi kita mengendap itu kan secara nggak langsung airnya tidak bisa mengalir. Sedangkan kalau air mengendap itu dia lama-kelamaan jadi keruh. Nah, tugas kita sebagai tempat atau wadah buat air itu untuk mengalirkan gimana caranya airnya itu tetap jernih. Nah, disitulah sama dengan kita bisa mengelola, kontrol emosi kita, begitu. Kalau mungkin ada peran orang tua, gimana sih biar anak-anak itu nggak mengalami masalah kesehatan mental? Biasanya kan disebabkan karena itu kan kurang support system. Iya. Sebenarnya kebanyakan kasus kesehatan mental itu ya kak, berdasarkan apa yang sudah saya temukan ya, banyak sekali anak-anak kita yang merasakan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena masalah dengan keluarga. Salah satunya broken home, keluarga yang tidak harmonis, lengkap tapi tidak terasa utuh ya, paham ya. Nah, banyak nih yang merasa kayak gitu. Ada juga yang korban KDRT dari orang tua. Itu kan juga salah satu faktor besar rusaknya mental anaknya. Nah, harusnya dari orang tua itu sebagai support system utama selain diri sendiri bisa menjaga stabilitas dan kesehatan mental anak. Karena mau gimana pun intervensi dari dunia luar, ketika dalam dirinya dan lingkungan keluarganya tidak mendukung, maka intervensi luar itu akan menjadi sia-sia, begitu. Karena kan ibaratnya kita mau nyembuhin dari luar, tapi kalau dari dalamnya saja masih rusak, ya nggak bisa gitu. Jadi harus dari dalam dulu diperbaiki, hubungan interpersonalnya sama keluarganya diperbaiki, nah baru nanti hubungan sosial dengan yang lainnya ikut membaik, gitu biasanya. Berarti harus orang tuanya harus benar-benar mengerti, terus apakah nggak boleh kayak dimarahin atau
dicuekin? Kadang tuh pola asuh orang tua tuh ada yang abai, ada yang terlalu otoriter, ada yang mengerti tapi tidak mau untuk mengetahui. Orang tuanya tuh tahu sebenarnya anaknya kenapa tapi nggak mau tahu. Berarti kan itu masuk dalam fase pola asuh yang apa ya. Nah, sebagai orang tua yang baik harusnya ikut memvalidasi dan mengarahkan. Apalagi kalau dalam fase remaja itu fase-fase yang sangat riskan, Iya, ya kan? labil. Iya, labil sekali, perkembangan otaknya sangat amat pesat, emosionalitasnya terguncang juga. Ya, jadi sebagai orang tua memang seharusnya bisa mengelola dan mengarahkan emosi anaknya itu. Sebenarnya itu menurut saya berdasarkan kasus yang telah saya temui dan saya pelajari, tidak ada kata nakal untuk anak, harusnya. Tapi karena stigma masyarakat Indonesia itu mengkotakkan anak jadi nakal, nah, jadi kita yang taunya anak butuh perhatian dan butuh penanganan khusus itu jadi anak yang nakal, padahal kan tidak seperti itu. Begitu. Berarti cuma mereka butuh dituntun lagi. Iya kak, kadang tuh ada anak yang dia nggak tahu dia yang dia rasakan tuh apa, yang dia mau itu apa, jadi dia berontak. Sedangkan orang tuanya juga abai, gitu. Jadi kan anak kan dia nggak tahu ya harus gimana dan orang tuanya nggak mau ngarahin ya sudah jadinya crash begitu. Kan harusnya tidak seperti itu, satu jalur gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja Bu. Ya, Nggak terima perlu kasih. lama-lama. Terima kasih Iya. banyak Ibu sudah mau menyempatkan diri menjadi narasumber saya. Sama-sama sayang, semoga berhasil. Ya, Semoga setiap orang di dunia ini punya jiwa yang sehat. ya, amin. Sehat itu bukan hanya tentang fisik saja, tapi tentang bagaimana kita merasa sejahtera sama diri kita sendiri. Kalau kita belum merasa merdeka sama diri kita sendiri, ya hidup itu akan jalan kayak gini aja monoton, sebatas untuk menjemput kematian. Padahal kan kita harus menikmati gimana proses hidupnya. Begitu. Semoga Kak Yuda semakin sukses belajarnya, ilmunya jadi lebih bermanfaat, nanti jadi tahu gimana sih dunia pendidikan dan isinya, bagaimana karakter-karakter anak di dalam pendidikan itu seperti apa begitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama sayang. Baik, sekian dari saya. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.